Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dari kelas A Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital dengan NPM 044213700004. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Nah, di mana dengan judul kedudukan syahadatain dalam syariat Islam yang dibagi menjadi 3 subjudul. Yang pertama ada akar pohon Islam, yang kedua ada fondasi bangunan Islam, dan yang terakhir ada penjaga fitrah atau God's Path. Nah, pada materi yang pertama yaitu akar pohon Islam, di mana di sini akar pohon Islam tertera pada Quran surat Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik, yang dimana dalilnya itu alam tara kaifa daraba lahu masalan kalimatan thayyibatan kasih jaratin thayyibatin asluha sabitum wa far'uha fis sama. Ya, artinya tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, dimana di sini artinya seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Lalu selanjutnya itu ada Quran surat ke-14 ayat 25, di mana artinya pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Artinya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ini untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jika akar, kita lihat gambar di samping ini. Jika akar ibarat tauhid atau akidah, yaitu syahadat atau syahadatain, pohon ini sebagai Islam atau ibadah dan syariat, lalu buah sebagai akhlak umat terbaik atau generasi Qurani. Nah, gambar pohon ini tidak akan terlihat indah apabila pohon ini tidak memiliki akar, yang artinya pohon ini tidak akan berdiri dengan teguh. Nah, lalu pohon ini juga tidak akan pohon ini memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Lalu tanpa akar suatu pohon tidak akan tumbuh. Nah, jenis akar juga menentukan jenis pohon, dan dan dengan akar yang kuat dan baik maka tumbuhlah pohon yang baik pula. Dengan akidah yang kuat akan tumbuh pula Islam yang kokoh, dan Islam yang kokoh akan melahirkan akhlak terbaik, generasi terbaik. Tauhid atau akidah syahadatain yang kuat akan tumbuh Islam yang kokoh, yang tidak mudah tumbang, dan dengan pohon yang kokoh maka akan menghasilkan akhlak yang baik dan generasi yang baik. Yang kedua ada materi kedudukan syahadatain dalam syariat Islam, yaitu fondasi bangunan Islam. Di sini ada Rasulullah mengabarkan bahwa Islam sebagai suatu bangunan, dan ada dalil yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Hasnullah bin Abu Syufan dari Ikrimah bin Khalid dan Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan: persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Bukankah tanpa pondasi atau landasan bangunan tidak bisa berdiri tegak? Bukankah pondasi dibangun terlebih dahulu sebelum bangunan? Nah, mustahil pondasi didahulukan dari bangunan kalau pondasi tidak penting. Bukankah pondasi yang kokoh akan dibangun bangunan pencakar langit?
Bangunan tidak dapat menjulang tinggi ke langit kalau pondasinya tidak kokoh. Ya, di sini ada ilustrasi bangunan di mana ada atap sebagai mengeluarkan zakat, bangunan rumah sholat 5 waktu atau pondasinya, dan tanahnya itu atau akarnya itu 2 kalimat syahadat. Rukun Islam, haji, dan saum merupakan bagian untuk menyempurnakan bangunan Islam. Nah, di sini selanjutnya itu ada pondasi sebagai syahadatain, sholat sebagai tiang atau dinding-dinding, dan zakat sebagai genting. Nah, ternyata tidak akan membuat terlihat indah dan layak ditempati tanpa penyempurnaan bangunan haji atau saum. Lalu selanjutnya ada penjaga fitrah atau God spot. Agar God spot atau kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara bangunan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan syariat Allah. Nah, di sini ada Quran surat Ar-Rum ayat 30, di mana artinya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, selanjutnya ada memelihara hubungan komunikasi dengan Allah, yaitu dengan cara bertauhid rububiyah dengan pengakuan Allah sebagai Rabbi al-Anas. Nah, di sini ada Quran surat kedua ayat 21 yang berbunyi, ya ayyuhan annasu a'budu rabbukumul ladzi khalaqakumul wasina min qalikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Lalu ada cara bertauhid atau mulkiyah, pengakuan Allah sebagai Malik al-Nas. Di sini tertera pada Quran surat keempat ayat ke-196 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang telah turunkan kepada Rasulnya serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kemudian hari, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan ataupun salah dalam pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.